Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran kimia untuk pertemuan yang ke-6. Para siswa SMK KT2 khususnya kelas 10, untuk pertemuan yang ke-6 ini nanti saya akan menjelaskan materi tentang tabel periodik unsur, yaitu lanjutan dari pertemuan yang ke-5. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan pada kita semua, dan kita diberi kemudahan untuk menerima ilmu pengetahuan. Para siswa sekalian, kita mulai materi pelajaran yaitu tentang tabel periodik unsur. Sebelum kita mempelajari lengkap tentang tabel periodik unsur, saya akan terangkan dulu bahwa tabel periodik unsur itu yang sekarang dipakai itu merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ilmuwan yang mempelajari tentang tabel periodik unsur ini. Jadi tabel periodik unsur ini tidak tiba-tiba disusun dalam satu waktu, tapi memerlukan waktu yang cukup panjang dan melibatkan beberapa ilmuwan kimia. Berikut adalah perkembangan sistem tabel periodik unsur yang saya rangkum dari beberapa referensi. Yang pertama, sistem periodik unsur pertama kali dikemukakan adalah ilmuwan dari Arab dan Persia yang pada saat itu mengelompokkan unsur menjadi unsur logam dan non-logam. Jadi pada awal ditemukannya unsur, para ilmuwan itu hanya mengelompokkan ke dalam unsur logam dan non-logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, Lavoisier ini mengelompokkan unsur-unsur yang sudah ditemukan pada saat itu berdasarkan pada sifat kimianya. Jadi unsur-unsur yang ada pada saat itu yang sudah berhasil ditemukan oleh Lavoisier ini dikelompokkan ke dalam zat berdasarkan sifat kimianya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, Dalton mengelompokkan unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi pada saat Lavoisier ini belum ditemukan nomor dan massa atom, kemudian pada saat zamannya Dalton, unsur-unsur sudah ditemukan nomor atom dan massa atomnya. Dan oleh Dalton ini kemudian unsur-unsur yang ditemukan pada saat itu dikelompokkan ke dalam kenaikan massa atom. Jadi berat atomnya, berdasarkan berat atomnya. Kemudian perkembangan berikutnya, Berzelius membuat daftar massa atom unsur-unsur yang akurat. Jadi setelah Dalton, kemudian oleh Berzelius membuat daftar massa atom. Jadi setiap atom itu memiliki massa dan ini unsur-unsur yang sudah ada itu ditentukan massa atomnya secara akurat. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu oleh Dobereiner yang ini dikenal dengan teori triade. Dobereiner mengelompokkan setiap kelompok terdiri 3 unsur yang sifatnya mirip. Jadi Dobereiner itu mengelompokkan unsur-unsur yang pada saat itu sudah ditemukan, itu dikelompokkan unsur-unsur yang sifatnya itu mirip.
jadi yang sifatnya mirip, dikelompokkan jadi satu. Dan ini setiap tiga unsur dikelompokkan oleh Dobereiner yang sifatnya mirip. Kemudian perkembangan berikutnya yaitu oleh Octave Newland atau oleh Newland yang dikenal dengan teori oktaf ini. Newland pada saat itu mengelompokkan unsur berdasarkan periodisasi sifat unsur-unsur yang disusun berdasarkan kenaikan nomor massa. Kalau Dalton itu mengelompokkan unsur berdasarkan massa atomnya, kemudian Newland mengelompokkan unsur-unsur ini berdasarkan kenaikan nomor massanya atau massa atomnya. Kemudian perkembangan berikutnya adalah oleh Lothar Meyer dan Mendeleev yang mengelompokkan sistem periodik pertama berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat unsur. Jadi Mendeleev dan Lothar Meyer ini menyempurnakan konsep periodik unsur-unsur yang sudah ditemukan oleh sebelumnya, ini disempurnakan, yaitu berdasarkan kenaikan massa atom dan kemiripan sifat-sifat unsur. Jadi sifat-sifat unsur-unsur yang sifatnya mirip ini dikelompokkan. Selain itu juga berdasarkan pada kenaikan massa atom yang disampaikan oleh Newland, dan yang sifatnya mirip disampaikan oleh Dobereiner. Kemudian perkembangan berikutnya adalah oleh Moseley, bahwa Moseley itu urutan kenaikan nomor atom sama dengan urutan kenaikan nomor massa. Jadi nomor atom ini, kemudian nomor massa, inilah yang menjadi pedoman Moseley untuk menentukan sifat sistem periodik unsur itu. Kemudian dari Moseley inilah kemudian terdapat tabel sistem periodik yang dipakai sampai sekarang ini. Seperti apa model dari tabel sistem periodik unsur? Nih, modelnya adalah namanya tabel sistem periodik unsur atau disingkat dengan SP. Isinya adalah sistem periodik unsur yang dibuat dalam bentuk tabel dan biasanya dikenal dengan istilah SPU saja. Bagaimanakah model SPU? Seperti ini. Jadi inilah model sistem periodik unsur, tabel sistem periodik unsur. Jadi kalau kalian mungkin di SMP atau MTS sudah pernah mengenal atau mengetahui tabel seperti ini namanya adalah tabel sistem periodik unsur atau SPU. Di mana di dalam tabel sistem periodik unsur itu terdapat informasi yang cukup lengkap terkait dengan unsur-unsur. Saya mengambil contoh ini Ag ini adalah sebagai simbol atau lambang dari atom Ag. Ag itu argentum atau bahasa Indonesianya adalah perak.
ini sebagai simbol Ag di sini nih, lambang Ag ini adalah simbol atau lambang dari unsur Ag. Kemudian angka 47, ini adalah angka 47, itu sebagai nomor atom. Nomor atom. Kemudian di sini ada angka 107,9 yang biasanya dibulatkan jadi 108. Ini adalah massa atomnya. Massa atomnya berarti 107,9. Jadi angka-angka yang ada di dalam kotak ini ada keterangannya. Yang di tengah ini adalah lambangnya, kemudian angka yang di atasnya, ini yang di kotak bagian atas, ini namanya nomor atom. Kemudian angka yang di bawah, ini adalah namanya nomor massa atau massa atom. Kemudian di dalam sistem periodik unsur ini ada dua istilah yang sering dipakai atau sering untuk digunakan untuk membaca. Ada istilah golongan, ini kalau kita membaca dari kiri ke kanan dalam secara vertikal, ini namanya golongan. Berarti golongannya ini ada 1A, 2A, 3B, 4B, dan seterusnya. Kemudian ini berlanjut ke 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Jadi untuk golongan ini ada dua, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A-nya mulai dari 1A sampai dengan 8A. Kemudian golongan B mulai dari 3B sampai dengan 8B, 1B, dan 2B. Itu golongan B dan golongan A. Ini kalau kita membaca secara vertikal dari atas ke bawah. Berarti golongan 1A ini unsur-unsurnya meliputi ini. Nih. Golongan 2A adalah unsur-unsurnya meliputi yang ada di sini secara vertikal. Golongan 3A, 4A, dan seterusnya. Kemudian kalau kita membaca dari kiri ke kanan atau secara horizontal, itu disebut dengan perioda. Nih, perioda ini. Ini golongan, kemudian ada periode. Kalau periode berarti kita membaca dari kiri ke kanan secara horizontal. Jadi misalnya periode 1. Misalnya ini. Periode 1. Periode 1 berarti dari kiri ke kanan. Ini berarti periode angka 1 di sini, ini angka 1. Angka 1. Ini namanya periode 1. Unsur-unsurnya apa saja? Berarti ini ada H, kemudian kita tarik ke kanan dalam satu baris secara horizontal. Yang kedua adalah He atau helium. Ini kita membaca periode 1. Kemudian periode 2 ini. Unsur-unsurnya apa saja? Ini berarti Li, Be, kemudian B, C, N, O, F, dan Ne. Ini unsur-unsur dalam periode 1. Periode 3 berarti ini, periode 4, kemudian periode 5, periode 6, dan periode 7. Berarti periodenya dalam sistem periodik unsur itu ada 7. Kemudian golongannya meliputi golongan A dan B,
Golongannya ada mulai 1A sampai dengan 8A, yang B mulai 3B sampai dengan 2B. Kemudian di sini ada tanda bintang. Ada tanda bintang 1, ada tanda bintang 2. Artinya apa? Untuk golongan 3B pada periode 6 dan periode 7, ini unsur-unsurnya meliputi ini. Yang bintang 1 namanya kelompok unsur-unsur lantanida. Unsur-unsurnya adalah ini, semuanya yang ada di sini. Ini adalah unsur-unsur untuk namanya unsur-unsur lantanida yang terletak pada golongan 3B dan periode 6. Kemudian untuk yang tanda bintang 2 ini namanya unsur-unsur aktinida. Meliputi apa saja di sini? Nah, ini adalah unsur-unsur aktinida yang harusnya menempatkan di sini, tapi karena jumlah unsurnya banyak, maka dibuatkan kolom-kolom tersendiri. Berarti terletak pada golongan 7, unsur-unsur aktinida dan golongan 3B dan periode 7. Kesimpulannya apa? Unsur-unsur lantanida ini terletak pada golongan 3B dan periode 6. Sedangkan unsur-unsur aktinida itu terletak pada golongan 3B dan periode 7. Ini. Oke, saya lanjutkan. Berikut adalah penjelasan yang sudah saya tulis dari keterangan saya di atas. Unsur-unsur dalam sistem periodik unsur kimia terdiri 2 kelompok, yaitu golongan dan yang kedua adalah periode. Apa itu golongan? Golongan ditempatkan pada lajur vertikal, seperti tadi yang saya terangkan, dalam sistem periodik unsur modern atau SPU. Sedangkan golongan suatu unsur ditunjukkan oleh banyaknya elektron valensi. Dan nanti ini akan saya beri penjelasan khusus kaitannya dengan golongan. Ternyata golongan itu ditunjukkan oleh banyaknya elektron valensi atau terluar dari suatu konfigurasi elektron. Penentuan golongan berkaitan dengan sifat-sifat unsur tersebut. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki sifat yang mirip. Jadi, penjelasan saya tadi di atas, misalnya untuk unsur-unsur golongan 1A, kecuali hidrogen itu memiliki sifat-sifat yang sama, yaitu mulai dari Li, Na, K, Rb, Cs, dan Fr. Ini sifat-sifatnya itu hampir mirip. Unsur-unsur dalam satu golongan, sifat-sifatnya itu hampir mirip. Dan seterusnya. Beberapa golongan diberi nama khusus. Jadi seperti tadi saya sampaikan, golongan 1A ini ternyata ada nama-nama khusus yang diberikan. Golongan 1A disebut dengan golongan alkali, kecuali
hidrogen, kecuali hidrogen ini. Meliputi apa saja? Ya, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Ini adalah golongan 1A yang disebut dengan golongan alkali. Jadi golongan 1A itu disebut dengan golongan alkali. Ini adalah golongan alkali. Kecuali apa? Kecuali hidrogen. Kecuali hidrogen ini adalah semuanya golongan alkali. Atau disebut dengan golongan 1A atau golongan alkali. Kemudian golongan 2A itu disebut dengan golongan alkali tanah. Alkali tanah. Unsur-unsurnya meliputi apa saja? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Kalau kita lihat di sistem periodik unsur, nah ini adalah golongan 2A atau disebut dengan golongan alkali. Unsur-unsurnya ada Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Silakan nanti ya para siswa memang harus menghafalkan nama-nama unsur itu. Kemudian golongan 3A. Golongan 3A ini meliputi golongan boron aluminium, ada B, Al, Ga, In, dan Ti. Kemudian golongan 4A, 5A, dan 6A. Ini unsur-unsurnya sudah ada di dalam tabel semua. Hanya nanti para siswa harus bisa menghafalkan unsur-unsur mulai dari golongan 1A sampai dengan 8A. 1A sampai 8A. Caranya nanti ya silahkan. Golongan 1A, Hli, Na, Krb, Cs, dan Fr bisa menggunakan kata-kata bantu. Hli, Na misal ini Herlina begitu. Krb, Cs, Fr. Kemudian golongan 2A unsurnya apa saja? Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Ini mungkin ada yang menggunakan kata-kata, menggandeng kata-kata untuk mudah menghafalkan. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Golongan 7A, FCl, Br, I, dan AT, dan seterusnya. Silakan berkreasi para siswa untuk bisa menghafalkan nama-nama unsur dari setiap golongan, mulai dari golongan 1A dan 8A. Dan ini harus hafal, para siswa harus hafal unsur-unsur mulai golongan 1A sampai dengan 8A. Kemudian periode, seperti tadi kalau kita membaca periode dari secara mendatar atau horizontal dari kiri ke kanan, itu namanya perioda. Periode ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik unsur kimia. Periode suatu unsur menunjukkan nomor kulit yang sudah terisi elektron atau N terbesar berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi nanti kita bisa mengetahui periode, letak periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Kemudian dalam sistem periodik unsur terdapat 7 periode. Apa saja 7 periode itu? Periode ke-1 terdiri 2 unsur, periode kedua terdiri 8 unsur, periode ketiga 8 unsur, dan seterusnya. Ini periode 4 ini banyak sekali, 8 unsur. Kemudian periode ke-6 ini terdiri atas 32 unsur, 18 unsur yang ada di periode keempat, ditambah tadi yang saya terangkan
ada unsur-unsur lantanida dan aktinida. Jadi jumlahnya lebih besar lagi. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi ini bagaimana cara mengetahui letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Jadi tanpa kita melihat tabel, maka kita bisa mengetahui golongan dan periode suatu unsur. Kalau kita melihat tabel sih tidak perlu. Contohnya ini. Ini tabel periodik, misalnya unsur K. Unsur K itu terletak di golongan berapa? Ya tinggal tarik ke atas. Oh, di sini. Berarti golongan 1A. Nah, ini berarti unsur K terletak di golongan 1A. Periode berapa? Ya tinggal 1, 2, 3, 4. Berarti periode keempat. Jadi unsur K, kalium, terletak di golongan 1A dan periode 4. Itu kalau kita membaca tabel, ada tabelnya. Lagi misalnya unsur P, fosfor, terletak di golongan berapa? Oh ini, golongan 5A. Kita tarik ke atas. Oh, terletak di golongan 5A atau kolom ke-5. Kemudian di periode berapa? Ya kita tarik ke kiri. Oh, di sini. Nah, di sini berarti ini baris periode 1, di sini ini periode 2, ini periode 3. Oh, kalau begitu unsur P itu terletak di golongan 5A dan periode 3. Ini caranya mudah kalau kita melihat tabelnya. Satu lagi misalnya unsur Ca ini Ca. Golongan berapa? Tinggal tarik. Oh, ini golongan 2A. Periode berapa? Ini 1, 2, 3. Oh, periode 4. Jadi Ca terletak di golongan 2A dan periode 4. Ini kalau kita membaca tabelnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita mengetahui letak suatu unsur, periode, dan golongannya, tanpa kita melihat tabel, yaitu berdasarkan pada konfigurasi elektron. Contoh, untuk menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik unsur, dilihat dari golongan dan periodenya adalah ini. Letak unsur dalam tabel periodik unsur dapat ditentukan berdasarkan konfigurasi elektron. Golongan ditunjukkan oleh jumlah elektron valensi, sedangkan periode ditunjukkan oleh jumlah kulit. Contoh, di manakah letak unsur Na11? Unsur Na11. Jadi Na ini terletak di periode berapa dan golongan berapa. Caranya bagaimana? Seperti sudah kita pelajari di pertemuan yang kelima kemarin. Langkah pertama adalah kita membuat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Jadi kita membuat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Na, tadi jumlah elektronnya ada berapa? 11, kan ada angka 11 tadi. Nah,
kulit pertama maksimal berisi 2. Kulit kedua maksimal berisi 8. 2 tambah 8, 10. Dia punya berapa elektron? 11. Berarti masih sisa 1. Nah, 1 ini berarti di kulit ke N. Kulit ketiga ini hanya berisi 1 elektron. Berarti kesimpulannya, elektron terluar atau elektron valensinya itu berapa? 1. Ini adalah elektron terluar. Kemudian elektron terluar ini atau elektron valensi seperti tadi di atas diterangkan itu menunjukkan golongan. Nah, golongan 1. Berarti Na pasti nanti terletak di golongan 1. Kenapa? Karena dia memiliki elektron terluar atau elektron valensi 1. Nih. Kemudian periodenya berapa? Nah, periodenya berapa? Periode itu ditentukan oleh banyaknya kulit. 1, 2, 3. Berarti ada 3 kulit. Oh, kalau begitu Na terletak di periode 3. Kenapa? Karena periode itu ditentukan oleh banyaknya kulit. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk menentukan letak, periode, dan golongan suatu unsur. Oke, misalnya Cl. Cl tadi jumlah elektronnya adalah 17. Nah, langkah pertama ya sama sih tadi, kita kulit pertama berisi 2, kulit kedua maksimal berisi 8, 2 dengan 8, 10, punya 17 elektron berarti masih 7. Oh, berarti kulit terakhir ini berisi 7. Kulit terakhir atau kulit terluar ini 7. Berarti elektron valensinya 7. Karena elektron valensinya 7, maka dia terletak di golongan 7A. Di periode berapa? Periodenya ada berapa kulit? Ada kulit L, M, kemudian N. Maaf, ini kulitnya adalah 1, 2, dan 3. Ada 3 kulit. Oh, berarti nanti Cl terletak di periode ketiga. Coba kita cek dengan sistem periodik unsur tadi. Na ini. Na itu di sini. Di golongan berapa tadi? Golongan 1A. Di periode berapa? Periode 1, 2, di periode 3. Oh, berarti terletak di periode 3 dan golongan 1A. Kemudian Cl, kita cari unsur Cl ini. Di golongan berapa? Oh, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada angka 7A. Oh, berarti Cl terletak di golongan 7A. Periode berapa? Tarik ke tengah. Oh, ternyata di periode 3. Ini kalau melihat. Kalau tidak melihat tabel, tadi caranya sudah saya terangkan, yaitu dengan menentukan konfigurasi elektron terlebih dahulu. Oke, para siswa sekalian, semoga nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang sudah saya sampaikan, cara menentukan letak suatu unsur dalam sistem periodik berdasarkan konfigurasi elektron. Caranya mudah tadi, bahwa golongan itu ditunjukkan oleh elektron terluar atau elektron valensi, sedangkan periode ditentukan oleh banyaknya kulit atau lintasan. Para siswa sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang sifat periodik unsur. Jadi dalam tabel sistem periodik ini,
Ini ternyata ada sifat-sifatnya, dan yang saya sampaikan hanya 4 sifat tabel sifat unsur dalam tabel periodik ini. Yang pertama adalah jari-jari atom. Nah, ini jari-jari atom. Sifat periodik yang pertama adalah jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dengan kulit terluar suatu atom. Jarak antara inti atom dengan kulit terluar. Jadi kalau digambarkan itu, inti atom itu di sini muatannya positif, kemudian misalnya dia punya berapa? 3 lintasan misalnya. Ini elektron, di sini ada elektron 2, di sini elektron 8, ini nanti elektron terluar. Nah, jari-jari atom itu adalah ini, jarak antara inti atom dengan kulit terluar. Ini adalah jari-jari atom. Kalau di pelajaran matematika ya, jari-jari lingkaran adalah ya titik pusat lingkaran dengan keliling lingkaran itu. Kalau di dalam atom ini adalah ini, jarak antara inti atom dengan kulit terluar. Keterangannya bagaimana? Untuk unsur yang berada dalam satu golongan, semakin ke bawah maka jari-jari atom semakin besar. Kalau diterangkan gitu. Jadi kalau dari H, Li, Na, K, Rp, Cs, Fr, ini jari-jari atomnya dari atas ke bawah itu semakin besar. Kenapa semakin besar? Nanti saya beri keterangan sedikit. Kemudian kalau dari kiri ke kanan, ini ternyata jari-jari atomnya dari kiri ke kanan itu semakin kecil. Coba perhatikan gambar ini. Jadi kalau unsur-unsur itu saya gambarkan dalam ukuran, maka akan didapatkan seperti ini, bahwa unsur H atau atom H ini memiliki ukuran yang paling kecil. Kemudian di bawahnya adalah Li, ini lebih besar ukuran atomnya, Na lebih besar, K lebih besar, Rb lebih besar, dan Cs paling besar. Ini ukuran atomnya. Artinya apa? Dengan ukuran atom yang dari kecil sampai di sini yang paling besar, maka secara otomatis jarak antara inti atom ini yang ada di tengah dengan kulit terluar itu secara otomatis akan semakin besar. Ini gambarannya demikian. Sehingga jari-jari atom dari H sampai dengan Cs ini semakin besar. Dari atas ke bawah semakin besar. Kemudian bagaimana kalau dari kiri ke kanan? Ini kiri ke kanan. Kalau kita lihat ukuran atomnya itu semakin kecil, sehingga jari-jari atomnya juga semakin kecil. Nah, ini mudah diingat dan mudah dipahami bahwa jari-jari atom dalam sistem periodik unsur dari atas ke bawah itu makin besar, dari kiri ke kanan makin kecil. Alasannya apa? Karena ukuran atomnya dari atas ke bawah makin besar, dari kiri ke kanan semakin kecil. Ini keterangan penjelasan tentang jari-jari atom. Kemudian yang kedua adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi minimal yang diperlukan oleh atom netral dalam keadaan gas
untuk melepas satu elektron dari kulit terluarnya. Jadi elektron suatu atom itu bisa dilepas. Untuk melepas elektron terluar itu perlu energi. Nah, energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron tadi itulah yang disebut dengan energi ionisasi. Bagaimana ketentuannya? Untuk unsur yang berada dalam satu golongan, berarti dari atas ke bawah, semakin ke bawah energi ionisasinya semakin kecil. Kenapa? Nah, seperti gambaran tadi, bahwa unsur-unsur dalam satu golongan, dari atas ke bawah, ukuran atomnya semakin besar. Karena ukuran atomnya semakin besar, daya tarik inti atom dan elektron itu semakin lemah antara kulit terluar, sehingga untuk melepaskan elektron terluar pada atom yang ukurannya besar ini akan lebih mudah. Berarti energi ionisasinya semakin kecil. Sedangkan untuk unsur yang berada dalam satu periode, ini dalam satu periode, semakin ke kanan maka energi ionisasinya semakin besar. Kenapa? Karena dari kiri ke kanan ukuran atomnya semakin kecil. Kalau semakin kecil, jari-jari elektronnya semakin kecil, semakin dekat jarak antara inti atom dengan elektron. Karena semakin dekat elektron dengan inti atom, gaya tarik menariknya kuat sehingga untuk melepaskan elektron terluar memerlukan energi yang lebih besar. Berarti dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar dalam satu periode. Itu silakan nanti dicermati dan dipahami, karena tanpa memahami ya kita akan kesulitan untuk memahami tentang sifat-sifat periodik unsur ini. Kemudian yang ketiga yaitu tentang sifat afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Energi yang dibebaskan oleh atom metan berangkat gas untuk menerima satu buah elektron. Disebut afinitas elektron. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah energi ionisasi, berarti energi yang dikeluarkan untuk melepaskan. Kalau afinitas elektron, ini adalah justru energi yang dibebaskan untuk menerima satu buah elektron. Ini afinitas elektron. Agak berbeda dengan energi ionisasi tadi. Kalau digambarkan bagaimana kecenderungan sifatnya dalam sistem periodik, energi ionisasinya ini dalam satu golongan energi ionisasi afinitas elektronnya itu semakin kecil. Jadi dari atas ke bawah semakin kecil, sedangkan dari kiri ke kanan afinitas elektronnya itu semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah keelektronegatifan, itu kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron dalam suatu ikatan disebut elektronegatifan. Nah, sifat keelektronegatifan ini dalam sistem periodik dari kiri ke kanan elektronegatifannya semakin besar. Berarti misalnya ini antara Li dengan F ini berarti lebih besar F elektronegatifannya. Berarti lebih mudah untuk menarik elektron. Dari atas ke bawah ini dalam satu golongan itu semakin sulit atau semakin kecil untuk harga keelektronegatifannya. Ya, para siswa nanti juga bisa melihat keelektronegatifan setiap
unsur-unsur. Oke, para siswa, ini ada 4 sifat dalam sistem periodik unsur. Sifat yang pertama tadi adalah jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, dan yang keempat adalah keelektronegatifan. Demikian para siswa sekalian, nanti untuk lebih jelasnya sudah saya siapkan materi dalam bentuk PDF, silahkan nanti dipelajari. Kalau nanti ada kesulitan juga bisa didiskusikan pada tatap muka, mungkin semoga ada tatap muka lebih cepat sehingga kita bisa ketemu, sehingga kita nanti pada saatnya kita bahas hal-hal yang masih dirasa sulit atau kurang dipahami oleh para siswa sekalian. Setelah ini nanti silakan para siswa untuk mengerjakan tugas yang sudah saya siapkan, di samping juga harus mengisi absen. Demikian untuk pertemuan yang ke-6 pelajaran kimia, saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi untuk PJJ yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.